Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi di channel Bram Figma. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh seorang mahasiswi berprestasi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yaitu Megawati. Apa kabar, Mega? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Kawan-kawan, Megawati yaitu seorang mahasiswi yang berada di semester 5. Walaupun di semester 5, Megawati sudah banyak mengeluarkan karya-karyanya. Salah satunya yaitu buku tentang Hawa, tentang antologi puisi. Ini ciptaan Megawati. Ini banyak puisi-puisi tentang campur-campur ini berarti ya. Genrenya campur seperti itu. Ini karya Megawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Hebat kamu Megawati. Oke Mega, abang mau tanya-tanya sama Mega. Aktivitasnya apa ini Mega? Aktivitas sekarang ya Bang? Iya. Kalau aktivitas sekarang lagi ikut les. Ya. Karena kan kuliah lagi libur nih. Mau lagi libur jadi Mega isi dengan ikut les. Karena juga lagi ada target rencananya pengen ikut ujian TOEFL gitu. Jadi ikut les bahasa Inggris sama Kanda Jeffrey Ramdhani di IASI. Terus Mega juga sekarang lagi nikmatin proses di organisasi. Mumpung belum fokus ke penelitian kan, baru semester 5. Jadi berusaha buat ambil peran penuh gitu di organisasi buat mengembangkan diri gitu lah. Terus apa lagi ya Bang? Untuk nulis sama baca ya masih berjalan seperti biasa, cuman memang karena sekarang Mega lagi ada rencana buat nerbitin buku lagi survei gitu, kayak lokasi gitu, sumber kalau narasumber gitu. Terus apa lagi? Oh iya, Mega juga ada sampingan. Mega coba buat belajar bisnis kecil-kecilan. Mega buka catering nasi Bang, catering nasi sama jualan online kayak baju syar'i, jilbab syar'i, cadar gitu aktivitas sekarang. Jadi kawan-kawan, aktivitas Mega ini sangat banyak. Yang pertama tadi seorang mahasiswi, yang kedua ternyata Megawati ini seorang aktivis seperti itu. Aktivis wanita atau kalau di dalam organisasinya disebut Imawati seperti itu. Terus fokus juga sekarang lagi les ya, les bahasa Inggris seperti itu ya. Bahasa Inggris untuk TOEFL katanya. Terus juga Mega ini seorang entrepreneur nih ternyata. Walaupun masih kecil-kecilan, nggak apa-apa, bagus itu belajar seperti itu. Ada bisnis nasi tadi ya, benar ya. Terus juga usaha baju ya. Benar ya Mega ya? Benar Bang. Mega, kalau boleh diberitahu, tadi kan saya bilang Mega seorang aktivis, aktif di organisasi apa aja Mega? Mungkin kawan-kawan di sini ingin tahu ya. Nggak apa-apa Mega, dikasih tahu kayak gitu Mega. Kalau sekarang tuh Mega aktif di IMM. IMM sebagai apa? IMM itu Informasi Muhammadiyah. Mega di komisariat sebagai Kabid Tablik dan Kajian Keislaman. Ya, Kabid Tablik dan Kajian Keislaman. Yang kedua? Terus di Sanggar Mahmud. Sanggar Mahmud itu Sanggar Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di situ Mega diamani sebagai Ketua Umum. Masya Allah. Jarang nih ya kan kawan-kawan. Sanggar Mahmud yang ada di Unpo, Mega ketuanya ini. Saya apresiasi Mega. Iya, di semester 5 kamu semangat seperti itu. Terus Mega? Terus lagi Bang? Iya lagi dong, nggak apa-apa. Di sini kan tadi biar kawan-kawannya termotivasi. Nih ya kamu Mega, seorang Imawati, seorang wanita, tapi tadi dalam artian aktivitasnya ya kan, semangat belajarnya, organisasinya tinggi kayak gitu. Terus di Nasihat Laisya, pimpinan cabang Kota Bumi Kota, Mega juga diamanahi sebagai Ketua Umum. Terus yang terakhir itu ada organisasi parti, Persatuan Artis Film Indonesia. Itu Mega diamanahi sebagai Bendara Umum. Bendara Umum. Ya, itu aja. Megawati, ini kalau kawan-kawan dengar kata Megawati, nama Megawati, ini pasti sudah langsung ingat Bu Mega seperti itu. Presiden Republik Indonesia, Presiden Megawati, Ibu Megawati. Kan saya lucu juga tadi. Ini siapa nih penulisnya ini buku ini? Megawati. Ternyata ini orangnya masih semester 5 ya kan, prodi
Pendidikan Bahasa Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia PBSI ya, Iya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, seperti itu. Ketua Umum Sangkar Mahmud ya kan, pimpinannya Abi Juhardi, benar Iya, ya? benar. Guru besar kita Guru panggilnya besarnya, guru wah besar. pas profesor nih guru besar kan. Abi Jo ya kan, terus aktif di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat sebagai kabid Tablik dan Kajian Keislaman. Masya Allah. Yang ketiga Ketum NA Naisyatul Asia Kota Bumi cabang Kota Bumi Kota. Yang terakhir Bendung Parpi jadi banyak ini aktivitasnya Mega. Nah Mega, saya mau tanya lagi Mega sama kamu Mega. Gimana cara manage kamu ya kan, manage waktu kamu ya kan, biar nggak tumbuhkan dalam artian antara kegiatan organisasi dengan kegiatan kamu di kampus, terus tadi ada kegiatan usaha atau bisnis kamu. Manage ini bagaimana Mega agar tadi bisa selaras, bisa bersama kayak gitu. Jadi kan ada yang bisa kamu berikan, ada yang bisa kamu bagikan sama kawan-kawan kayak gitu. Sebenarnya sih kalau Mega sendiri sih belum terlalu baik dalam memanajemen waktu Bang. Cuman ya Mega berusaha untuk menatanya itu. Kalau Mega sendiri itu ketika masuk kuliah itu sebenarnya udah berminat banget buat berorganisasi dan lain-lain. Tapi Mega coba untuk fokus ke akademisi dulu, belajar fokus ke kuliah dulu untuk semester 1, 2, 3 itu supaya Mega tuh mengenali dulu kayak mana sih karakter dosen-dosen Mega, PA Mega, seperti apa sih fokus di studi Mega ini gitu. Nah sembari mempelajari organisasi ini kayak mana gitu, seperti apa organisasi ini, seperti apa gitu. Nah sampai di semester 4 Mega baru turun ke organisasi, baru berkecimpung gitu. Sebenarnya sih kalau ikut sih udah dari semester 1 tapi kalau untuk ambil peran gitu mulai aktif banget gitu di semester 4 sampai 5 ini gitu baru ikut. Dan itu ya alhamdulillah sih Bang, diamanahi, dipercayai gitu dengan Kanda Yunda, dengan senior-senior. Kalau untuk bagi waktu semua itu kan ada jadwal Bang ya, dari Senin sampai Minggu seperti itu. Kalau ketika kuliah, ketika dapat tugas dari dosen atau gimana gitu, Mega coba untuk selesaikan di hari itu juga gitu. Selesaikan gimana caranya selesaikan. Misalnya hari Senin tuh tugas, malamnya coba digarap gitu. Gimana caranya Mega bisa kumpulkan lebih dulu gitu. Jadi nggak numpuk gitu di kemudian hari, nggak numpuk besok-besok gitu. Seperti itu kalau untuk perkuliahan gitu. Nah, kalau untuk di organisasi juga sama. Dan ya karena Mega juga diamanahinya sebagai ketua, jadi Mega bisa mengatur waktu. Misalnya rapatnya kita atur gitu di hari Minggu kah, di hari Sabtu kah, dan satu hari mungkin bisa 2 kali rapat seperti itu. Jadi nggak ada yang Mega buat bertabrakan gitu. Kalaupun ada kegiatan yang bertabrakan, itu Mega coba ya pertimbangan pilih mana sih yang kira-kira lebih butuh peran Mega untuk di situ gitu. Baru Mega prioritaskan. Kalau kira-kira ini masih bisa dihandle dengan kawan-kawan yang lain, ya Mega coba minta tolong, minta bantu dengan teman-teman yang lain. Karena kan kalau berorganisasi itu kita nggak sendiri. Kita banyak teman di situ, kita banyak rekan, kita banyak partner gitu. Jadi minta tolong sama mereka seperti itu Bang. Kalau untuk nulis, biasanya sih Mega nulis itu ketika di waktu senggang. Ketika waktu senggang, Mega coba baca buku, Mega coba memperhatikan lingkungan sekitar, Mega nulis, Mega baca gitu, disempetin. Atau kalau nggak Mega ambil waktu malam sebelum tidur, biasanya coba baca dulu beberapa karya orang lain, terus Mega coba menulis walaupun dia itu cuma berbentuk outline atau ide besarnya, Mega coba tulis, nanti dilanjutkan di esoknya. Oke Mega, lanjut lagi ya. Iya. Banyak nih yang kamu sampaikan. Terus abang mau tanya, IP atau IPK kamu berapa ini? IPK di semester ini belum keluar. Karena masih ada 1 nilai magang belum keluar. Tapi alhamdulillah semuanya dapat A. Semua dapat A. Luar biasa. Seorang aktivis ya. Iya Bang. Yang harus pintar memang membagi waktu antara perkuliahan di kampus, di organisasi maupun tadi di bisnis kamu sendiri kayak gitu. Di bisnis. Jadi apapun kegiatannya, banyaknya kegiatan harus kita atur seperti itu ya. Dibuatkan seperti jadwal list ya, schedule-nya seperti itu. Terus Mega, kamu punya moto nggak Mega di dalam menjalani keseharian kamu Mega? Apa yang membuat kamu semangat Mega?
Kalau semangat dan semangat nulis ya. Kalau Iya. semangat nulis itu moto Mega, menulislah maka suaramu tidak akan pernah ditelan angin, akan abadi sampai di kemudian hari. Itu moto menulis. Kalau moto untuk semua kegiatan Mega ada satu moto itu, sederhanakanlah pemikiranmu maka akan sederhana pula bebanmu. Itu. Bagus. Jadi Tuh, bro. menyederhanakan yang rumit. Kalau orang semua ya kan, kawan-kawan semua di sini menulis ya, nama kalian akan abadi seperti itu. Kurang lebih kayak gitu kata Iya, Mega tadi kan. sampai kapanpun. Megawati ya. Jadi kalau orang mau baca karyanya Mega ya kan, tinggal cari bukunya, Iya. tinggal lihat ini hasilnya karya Mega semua seperti itu. Kalau kita nulis akan abadi nama kita seperti itu. Sampai kapanpun. Oke Mega, banyak benar ini yang disampaikan ya kan sama Mega. Abang apresiasi lah seperti itu ya kan. Iya, Bang. Secara akademis bagus, organisasi bagus, malah diamanahin ketum seperti itu. Semoga bisnisnya berjalan juga ya. Amin. Oke Mega, kita tahan dulu sebentar Mega ya. Oke Mega, tadi sudah cerita-cerita ini kan tentang aktivitas kamu, bagaimana kamu tadi di organisasi, di kuliah, di usaha kamu, dan di bisnis kamu ya kan. Walaupun kamu masih muda ya, bisa dikatakan tadi lagi merintis menjadi seorang entrepreneur ya kan. Terus Mega, tadi abang bilang kamu punya karya. Iya. Ada buku di sini, antologi puisi Megawati seperti itu. Abang mau tanya dulu prestasi-prestasi kamu yang sudah kamu raih. Mungkin kamu bisa sampaikan ke kawan-kawan yang melihat video ini. Apa aja? Ini bukan sombong Mega, tapi tadi bisa memotivasi kawan-kawan yang melihat video kamu ini. Karya apa ya kan? Atau tadi prestasi-prestasi apa yang sudah kamu raih? Bisa disampaikan. Kalau prestasi sih belum terlalu banyak, tapi ya alhamdulillah udah pernah Allah kasih kesempatan buat memiliki prestasi gitu. Alhamdulillah Mega udah pernah berprestasi tuh baik tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Itu di beberapa waktu terakhir aja ya Bang. Iya. Kalau di beberapa waktu terakhir itu untuk cerpen itu Mega terakhir itu mewakili kampus. Waktu itu kampus kita masih STKIP. Iya. Kita dikirim ke Jawa Tengah, ke Purwokerto, itu alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1 mahasiswa se-Indonesia. Itu kita di Fakultas Seni Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia. Alhamdulillah kita dapat juara harapan 1. Terus yang terakhir lagi itu sebelum pandemi itu dapat juara lagi di provinsi di Bandar Lampung, itu dapat juara 3 cipta dan baca puisi. Cipta dan baca puisi ya. Iya. Terus coba ya gitu. Terus yang terakhir sebelum udah masuk pandemi kayaknya, di awal pandemi itu Mega dapat lagi lomba cipta puisi tingkat nasional di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, itu dapat juara harapan 2. Alhamdulillah gitu Bang. Jadi ya belum terlalu banyak sih, tapi alhamdulillah udah pernah baik itu tingkat provinsi maupun nasional gitu alhamdulillahnya. Dan kemarin terakhir di tahun 2020 di akhir tahun itu alhamdulillah Mega dapat anugerah dari kampus sebagai mahasiswi berprestasi tingkat universitas. Alhamdulillah. Kawan-kawan, ini Megawati tadi semester 5 dari prodi PBSI ya, FKIP Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ini udah banyak meraih atau menorehkan prestasi-prestasi baik tingkat provinsi ya kan maupun nasional seperti itu. Jadi tadi tanggung jawab kamu besar Mega seperti itu. Jangan sampai ya kan kamu puas kayak gitu dalam artian kamu harus tadi mengukir terus prestasi-prestasi yang lebih tinggi dan terus seperti itu ya kan. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang dengan Megawati Soekarno Putri. Bukan ya Megawati aja ya. Megawati aja. Megawati seperti itu. Mahasiswi berprestasi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mega, ini Abang melanjutkan kembali nih bincang-bincang kita. Tadi sudah Mega jelaskan aktif di organisasi, ya kan, di internal kampus maupun eksternal seperti itu. Terus Mega juga sekarang lagi mendalami atau bisa dibilang
mencoba ya kan usaha, ya merintis usaha. Itu ada makanan seperti itu, nasi tadi ya, sama nasi kotak sama baju tadi kalau nggak salah ya, baju syar'i, sama baju syar'i, baju muslimah. Mungkin bisa Mega jelaskan ya kan, kenapa kamu Mega di sini ya kan mau melakukan bisnis seperti itu, melakukan bisnis tersebut. Kalau motivasi Mega sih Bang ya, bisnis itu karena menurut Mega seorang wanita itu lebih baik tuh di rumah. Ini kalau motivasi diri ya Mega ya Bang. Karena cita-cita Mega juga sebenarnya nggak menjadi wanita karir gitu, pengen jadi ibu rumah tangga yang baik buat suami kelak di rumah gitu kan. Nah gimana sih caranya supaya walaupun suatu saat di rumah tapi Mega tetap produktif gitu dan tetap bisa bermanfaat buat orang lain, bisa berbagi, bisa buka lowongan pekerjaan. Itu sebuah mimpi ya Bang. Nah, terus Mega cobalah belajar gitu, gimana sih mengolah suatu bisnis gitu, walaupun kecil-kecilan gitu kan. Jadi Mega coba belajar untuk jualan baju syar'i, perlengkapan muslimah itu lengkap dari jilbab, baju gitu, handsock gitu, dan lain-lain gitu. Dan itu juga Mega udah buka reseller gitu, walaupun resellernya masih dikit, baru 10 orang, tapi Mega coba terus belajar gitu. Itu untuk toko onlinenya Mega kasih nama Muai Store. Muai Store itu nama toko. Ya Instagram ada, di Shopee juga ada, terus kontak WhatsAppnya juga ada. Kalau untuk catering nasi, itu karena Mega juga punya cita-cita suatu saat pengen punya rumah makan sendiri. Amin, ya Allah. Amin. Jadi Mega belajar untuk buka catering nasi dulu. Catering nasi kecil-kecilan itu bisa dipesan buat kayak orang-orang yang misalnya ada acara yasinan kah gitu, atau acara-acara yang lain, itu bisa pesan sama Mega. Itu Mega buka paket nasi gitu mulai dari yang 10.000 sampai yang 35.000 gitu. Itu paketnya lengkap banget gitu. Jadi udah ada ayamnya, udah ada sayur, udah ada buah. Mega coba untuk pelayanan terbaik lah gitu. Ya, terus di catering nasi ini juga sebenarnya tujuan utama Mega nggak hanya untuk mendapatkan uang gitu, tapi pengen juga berbagi. Jadi Mega coba bikin program di usaha Mega sendiri, walaupun masih skala kecil banget. Itu setiap Jumat ada namanya berbagi nasi gitu Bang. Jadi Mega open donasi buat teman-teman atau siapapun, bebas. Teman-teman boleh donasi seikhlasnya berapapun, tidak ada batasan minimal, dan itu nanti Mega ubah menjadi kotak-kotak nasi, dan itu Mega bagikan setiap hari Jumat kepada para pemulung, petugas kebersihan, penjaga masjid gitu. Jadi Mega bagi gitu Bang. Iya, mulia itu Mega. Terus Mega tadi kamu sudah ngasih tag tadi ya kan di sosmed kamu. Ya, sosmed. Apa namanya tadi? Bisnis. Muai Store. Store kayak gitu. Terus kalau misalkan kawan-kawan yang melihat video kamu ini Mega, ya kan pingin melihat sosmed kamu, apa namanya? Kalau sosmed saya namanya Megawati terus CM. Megawati CM seperti itu. Megawati CM. Itu semua sosmed namanya itu ya? Iya, sosmed. IG, Instagram ya. Nanti kamu bisa cek, bisa melihat sendiri. Megawati. Ya, hobinya membuat atau menulis puisi dan cerpen. Nanti ke depan ya kan, selanjutnya ini kita akan bincang-bincang Mega tentang tips-tips untuk menulis, apakah puisi, apakah cerpen. Kamu bisa bagikan kiat-kiatnya, ilmu-ilmunya kepada kawan-kawan semua. Kalau untuk tips dan trik menulis sebenarnya Mega juga belum ahli banget Bang. Cuman untuk mungkin ada lah berdasarkan pengalaman pribadi gimana caranya supaya kita bisa nulis sebagai pemula gitu. Kalau Mega pribadi dapat ilmu dari Abi Juhardi guru. Kalau kita menulis puisi, itu yang paling pertama kita lakukan adalah merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu. Setelah itu tulis. Itu tips sederhananya. Rasakan, tuliskan, seperti itu. Kalau untuk cerpen itu rasakan, pikirkan, tuliskan. Itu adalah tips yang sampai sekarang saya pakai gitu dalam menulis puisi ataupun cerpen gitu. Nah, untuk triknya
Kalau untuk menulis cerpen, saya biasanya bikin outline dulu Bang. Mega biasanya bikin outline dulu. Outline itu seperti kerangka garis besar cerita. Jadi kita mau mengangkat cerita apa, kita tulis dulu tuh. Misalnya mau mengangkat cerita tentang kehidupan lelaki tua, misalnya kita tulis dulu konfliknya apa, kita mau angkat judul apa, terus kita bikin per paragraf atau per lembar itu kita mau bahas apa di situ gitu. Itu adalah salah satu bentuk antisipasi kalau kehabisan ide, karena biasanya masalah seorang penulis itu kehabisan ide Bang ketika nulis gitu. Jadi Mega bikin outline dulu sampai cerita itu selesai, nanti di bagian pertengahan apa gitu, di lembar berikutnya apa, sampai dengan selesai. Jadi nggak ada cerita kita tuh kehabisan ide, karena ide kita sudah kita tuangkan semua ke dalam kertas. Tapi tidak menjadi hal yang fatal apabila ketika kita menulis ingin merubah isi outline itu. Tapi yang paling fatal menurut saya adalah ketika kita menulis tanpa outline seperti itu. Jadi kita harus bikin dulu tuh outline-nya seperti apa, baru kita mulai menulis seperti itu. Terus sebelum kita mulai menulis itu ya teman-teman, kita tuh harus banyak mengeksplor karya orang lain, baca karya orang lain, mengapresiasi karya orang lain. Dengan membaca, dengan tahu, itu kita bisa belajar kayak seperti apa gaya bahasa orang lain dalam menulis, seperti apa karakter penulisan orang lain gitu. Jadi kita pun dapat ilmu baru dalam menulis, terus kita bisa memiliki pembendaharaan kata gitu ya, pembendaharaan kata. Jadi kita nggak akan kehabisan kata-kata gitu Bang. Kalau penulis kesukaan Mega itu adalah Bapak Putu Wijaya gitu. Saya suka banget sama karya beliau karena karya beliau itu bikin kita berpikir keras gitu Bang. Berpikir keras, kemana sih tulisan ini mau dibawa gitu, apa sih gitu. Bahkan ending dari awal paragraf sampai akhir tuh bener-bener nggak diduga gitu, bener-bener bikin pembaca itu harus mikir berat gitu untuk menyelesaikan bacaannya gitu Bang. Itu sih Bang kalau tipsnya ya. Kok jadi banyak. Jadi tipsnya kita bikin outline dulu. Kalau puisi kita pilih dulu diksi kata yang mau dipakai. Kalau misalnya mau menceritakan tentang laut, kita tulis apa aja sih kata-kata yang bersangkutan dengan laut. Kalau kita mau menceritakan tentang seseorang, ya kita tulis dulu tuh tentang seseorang itu seperti apa, apakah dia baik, lemah lembut, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau cerpen kita bikin outline dulu, kalau puisi kita pilih diksi kata yang ingin kita gunakan sesuai tema seperti itu. Terus Mega, kalau bisa sampai jadi buku kayak gini kayak mana? Ya, tips menerbitkan buku ya. Sebenarnya ini juga Mega baru buku pertama. Ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Sebenarnya udah lama banget pengen nerbitin buku dari tahun 2018. Cuman itu Mega bilang juga tadi sama Abang, kalau Mega fokus banget kuliah, pengen fokus banget dari semester 1 sampai 3 gitu. Pengen bener-bener fokus. Jadi makanya baru bisa terbit di tahun 2020 gitu. Nah, untuk menerbitkan buku, teman-teman, berbagi informasi ya. Jadi penerbit itu ada 2 jenis. Ada penerbit mayor, ada penerbit minor. Kalau di penerbit mayor itu biasanya luar biasa sulit buat tembus ke sana karena dia penerbit besar kayak sejenis Gramedia gitu. Dan itu kan kalau kita bisa tembus di sana, buku kita bisa tereksplor seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau penerbit minor itu biasanya mereka skala kecil gitu, toko bukunya nggak sampai seluruh Indonesia seperti itu, dan biasanya seleksinya nggak begitu ketat seperti di penerbit mayor. Nah, untuk penerbit minor, teman-teman, setiap penerbit itu ada aturan tersendiri, Bang. Jadi kalau kita mau menerbitkan buku, kita mesti tahu dulu nih, genre buku kita tuh apa, dan kita pilih penerbit yang pas dengan genre buku kita gitu. Setelah kita udah ketemu sama penerbit yang pas, kita pelajari persyaratan untuk mengajukan naskah ke penerbit itu. Nanti kalau kita sudah tahu, mereka kan ada aturan tersendiri kayak ukuran kertas, terus mau pakai font apa, size-nya berapa gitu. Ya, formatnya kita ikutin seperti itu. Nanti kita cari alamat email penerbit itu, kita kirim gitu. Biasanya di penerbit itu memberi kurun waktu untuk apakah naskah itu diterima atau tidak itu paling lama 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, di situ. Nah, kalau untuk tips Mega sendiri ya, buat teman-teman sabar gitu ketika menerbitkan buku. Jangan terlalu sering menghubungi pihak penerbit karena nanti penerbitnya bisa kesel gitu. Kesel, malah nanti akhirnya naskah kita ditolak. Jadi kita benar-benar ikuti peraturan dari pihak penerbit. Kalau mereka minta apapun kita coba untuk sesuaikan karena itu satu syarat yang bikin naskah kita bakal diterima gitu. Dan yang kedua, sabar. Kuncinya sabar. Jangan terpaku dengan naskah itu kapan gitu. Kalau memang udah
qadarullah gitu, Iya. pasti kita insya Allah diterbitkan sama itu. Jadi kalau mau tanya boleh sih bang, tapi sekali 2 kali aja gitu. Kalau ditanya terus itu banyak juga pengalaman teman-teman tuh malah ditolak padahal naskahnya udah bagus banget gitu. Kalau untuk penerbit Maya, Mega juga belum bisa tembus ke sana. Ini Mega lagi mau usahakan novel, pengen banget biar bisa tembus ke penerbit Gramedia bang. Lagi coba nulis dan mau ikhtiar tembus. Kalau di Mayer tuh biasanya ngelihat tips dari teman-teman ya bang yang udah pernah tembus di Gramedia, itu mereka sampai lama banget, sampai 3 bulan lebih gitu bang. Tips yang mereka beri ke Mega itu kalau seandainya nanti nyoba ke penerbit mayor, ketika kita serahkan naskah kita tuh udah lepas aja gitu, jangan kayak nganggap kita tuh ngasih naskah ke mereka bang, karena bisa kemungkinan terbesarnya kita mikir kemungkinan terburuk ya teman-teman, ditolak gitu. Jadi kasih aja naskah kita, kirim udah sesuai dengan persyaratan yang mereka mau, kriteria yang mereka mau, kita kirim. Setelah itu kita nulis lagi, kita kirim lagi, kita nulis lagi, kita kirim. Jadi jangan pernah berhenti di satu naskah. Berevisi, diperbaiki. Iya, kirim lagi gitu. Dan kalau 3 bulan kata teman-teman Mega, kalau sampai 3 bulan mereka nggak ngasih kabar, itu berarti ada kemungkinan ditolak. Jadi jangan tanya lagi, jangan nunggu lagi, tapi silahkan ajukan lagi seperti itu. Gitu Terus bang. Mega, kamu mengerjakan puisi ini, antologi puisi, dari membuat sampai jadi ya kan buku ini butuh berapa lama kamu? Kalau buat Ya. nulis ini kan antologi puisi Mega dari tahun 2018 sampai 2020. Tapi untuk pengeditannya itu cuman sekitar 2 bulan lah, mungkin 2 bulan. Terus untuk penerbitannya 2 bulan. 2 bulan buku ini sampai dia bisa selesai. Terus kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau buku ini gimana? Ya. Buat teman-teman semua, kalau mau beli buku Hawa ini, di buku Hawa ini yang saya tulis itu bukan tentang percintaan atau apapun, di situ lebih banyak nilai religius. Saya kasih nama Hawa karena di dalamnya banyak membahas tentang perempuan, khususnya ibu. Hawa, Adam. Ya. Hawa. Nah, buat teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa hubungi saya lewat Instagram saya tadi, namanya Megawati, I-nya double titik CM. Teman-teman bisa beli langsung sama saya, atau teman-teman kalau mau beli lewat marketplace juga bisa lewat penerbitnya di toko penerbitnya Gopedia, bisa lewat Tokopedia, bisa lewat Shopee, bisa lewat Bukalapak, seperti itu. Teman-teman bisa cek aja Oke langsung. Mega, on the spot ini Mega, coba kamu Iya, bacain Mega puisi, Baca. iya kan, yang kamu suka atau mau yang kamu tampilkan di sini. Iya, Mega pilih dulu ya bang. Iya, Karena pilih dulu. kalau Mega itu kalau nulis puisi Iya. lebih senang nulis puisi yang sederhana, nggak terlalu banyak, tapi syarat gitu maknanya Iya. gitu dalam. Nah, dia syarat Mega maknanya pilih dulu aja. berat nih, berat dan dalam ini puisi. Berapa nih Mega baca? Satu aja. Yang Satu aja. yang panjang atau yang pendek-pendek aja ya bang? Ya, Terbang sedang aja, satu, cari. misalnya kayak gitu. Kamu pendek-pendek 2 lah kayak gitu. Ya. Tentang ibu. Nah ini aja. 2 ya. Kasihnya. Ya. Sajian Ibu, karya Megawati. Sajian malam sudah siap, semangkuk peluh, segelas air mata, dan sepiring senyum beraroma bahagia. Mari, santaplah tulis Ibu yang penuh bumbu. Purwokerto, September 2019. Oke, Mega. Terus satu lagi bang ya. Satu lagi. Ya. Ini judulnya Pulang. Syair sudah mengakar pada batang Kamboja di atas nisan tua. Tubuh makin gelisah, meratapi tepi liang yang merekah. Pulang pada palung, bekal sudah di punggung, namun ruh masih terkungkung. Lampung 2019. Terima kasih. Terima kasih Mega. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah banyak bincang-bincang dengan Megawati. Terima kasih Megawati Ya, yang Bang, sama-sama. datang ya kan, ketemu sama Abang, ngobrol-ngobrol di podcast Bramfikma Ya. di ruang hukum, informasi dan edukasi. Terakhir Megawati, Ya, Bang. Abang mau tanya tentang cita dan harapan. Apa cita dan harapan kamu Cita dan- saat ini dan ke depan yang mau kamu raih? Kalau harapan Mega di tahun ini, Mega bisa ikut
tes TOEFL. Iya. Walaupun nggak tahun ini, tahun depan deh pengen banget ikut tes TOEFL. Terus harapan Mega di tahun ini, Mega bisa menorehkan prestasi lagi. Terus Mega bisa tembus ke penerbit mayor, pengen banget punya karya yang bisa terekspor ke seluruh Indonesia gitu. Karena teman-teman Mega ada yang dari ini kan Bang, ada yang dari ITT, ITB, mereka pengen baca buku. Mega juga pengen baca buku mereka gitu. Terus harapan Mega, bisnis Mega bisa berkembang, kuliah Mega tetap seimbang, organisasi semuanya tetap seimbang, harapan Mega. Dan untuk cita-cita Mega pengen banget bisa lanjut S2, dapat beasiswa di LPDP. Itu cita-cita terbesar Mega. Mega pengen banget bisa S2 dan dapat beasiswa di LPDP. Terus pengen meraih cita-cita Mega cita-citanya pengen jadi dosen, ya. Dan juga pengen jadi pengusaha. Dan di pengusaha itu Mega pengen banget punya usaha yang bisa berbagi sama orang lain, bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Intinya pengen banget lah, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, pengen banget bisa terus gitu bermanfaat buat orang lain, berbagi dengan orang lain. Itu Bang, cita-cita terbesar Mega sih itu. Oke Mega, semoga cita dan harapan kamu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabul ya. Sekali lagi Abang ucapin terima kasih sudah mau hadir di podcast Bram Figma Podcast seperti itu. Jadi kawan-kawan, mungkin informasi, edukasi, kesempatan hari ini bisa bermanfaat yang disampaikan oleh Mega. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.